Tadi saya mau record juga, tapi lupa. Ya udah, kita lanjutkan ya. Nah, kalau udah dikodifikasi seperti ini, sebenarnya kalian bisa meletakkan kode ini terserah. Misalnya ini mau B1, B balok induk 1, boleh aja, seenaknya kalian. Kemudian langsung ke perhitungannya. Tulis aja dulu ya, panjang bentang masing-masing. Ini kan ada, sorry. Ini kan ada B1, B1 ini dilihat, kalau induk satunya dilihat, bentangnya 3000 ditulis. B2 dari kolom ke kolom, panjangnya 3000 tambah 3000 berarti 6000. Ini nanti kalian dibuat di AutoCAD sendiri. Di AutoCAD dibuat sesuai yang di Tor gitu. Ini hasil jadinya nanti kalau udah di akhir. Kemudian B3 yang balok induk 3 ini sepanjang 4000. Kemudian B4 sama. B4 ini balok induk 4 ini ya. Ini. Yang satu tipe ini sama dengan 8000. Ya, sama dengan 8000. Kemudian B5 balok induk 5 ini sama ini. Sepanjang 2000. Untuk Hyperloop itu syarat yang ada di SNI untuk lebar balok mana ya kemarin? Oh ini pada pasal 1862. Nah, ketentuannya ini yang poin B, terutama lebar penampang B sekurang-kurangnya nilai terkecil dari 0,3 dan 250. Jadi ntar B-nya ini nggak boleh kurang dari 250. Untuk Hyperloop ini, rumusnya ini. Kita hapus dulu ya. Saya kasih contoh. Ini. B1 ini kan ada ketentuannya balok induk. Untuk balok induk, rumusnya tingginya antara 1/12 sampai 1/14 dari panjang bentang. Misalnya ini kan jadi sama dengan, saya ambil yang 1/12 saja. Terserah sebenarnya kalian bisa pakai 1/13 sampai 1/14 juga boleh. 12 dikali ini ya 3000. Sama. Ini tinggal ditarik aja kalau udah sampai yang balok induk juga. Ini. Ntar balok anak beda lagi perhitungannya. Kemudian ini kalian tentukan sendiri ini. Pokoknya tidak boleh kurang dari Hyperloop. Hanya misalnya kalau ini kan saya pakai 500 mm. Soalnya ngejar biar B-nya ini hasilnya 250. Kalau misal ku kasih 400 kan ntar B-nya malah 200. Nah, jadi ini tidak memenuhi syarat yang pertama tadi 250 mm. Jadi saya pakai 500. Dan seterusnya ini juga pakai 700. Oh ya, B-nya ini sama dengan setengah dikali H. B sama dengan setengah dikali H. Sebenarnya kalau sepertiga dikali H juga boleh. Cuma kita ambil setengah aja. Ini nanti kalian tentukan sendiri.
Atau boleh nyontoh juga nggak apa-apa, cuma harus masuk akal sama proporsional dan hemat. Kalau terlalu besar kan jadinya nanti boros di biaya. Kemudian untuk balok anak sama aja. Balok anak kan bentangnya sama, ini ditulis apa? Ditulis sama aja. Jadi copy aja. Tapi dicek lagi ya. PA1 misal PA1 kan ini PA1. PA1 panjangnya 3.000 ya, benar. Terus PA2 yang ini yang horizontal 3.000 tambah 3.000 6.000 ya benar. Kemudian PA3 seterusnya 4.000 sama PA4 ini 8.000 dan PA5 ini 2.000. Untuk H perlu balok, rumusnya ini tinggi balok anak sama dengan 1/14 sampai 1/16. Ini 1/16 ya. Sorry. Bentar. Aduh, nge-lag. Aduh, ke close, sorry. Bentar ya. Sorry tadi ke close ya. Nah, yang balok anak ini 1/14 sampai 1/16. 1/16. Jadi misal PA1 sama dengan, kita ambil yang tengah aja. Kalian boleh 1/14, 1/15 maupun 1/16. Tapi di sini saya pakai 1/15 saja. Dikali panjang bentang. Nah, ini H perlunya segini. Untuk H pakai sama kayak tadi, dibesarin aja. Sampai B-nya ini sama dengan 250 atau lebih. Bisa 300 boleh. Asalkan nanti dicek lagi juga balok anak harus lebih kecil dari balok induk yang ditumpu. Misalnya di sini saya ambilkan B BA1 kan menumpuk ke balok induk 4 sama balok induk 4. Nah, yang BA1 ini harus lebih kecil dari balok induk. Ini diganti ya berarti. Ini ditambahin aja 600. Benar-benar balok. Oh, balok 4 ya ini, sorry. Ini menumpuk ke balok 4, balok induk 4. Jadi ini BA1 kan 250 tadi lebarnya, menumpuk ke balok 4. Nah, ini udah benar. Terus dicek juga yang lainnya. Terus kita lanjut ke, ini kecepatan nggak? Kalian paham nggak? Kalau nggak paham langsung ditanyakan aja ya. Halo? Insya Allah Mas, paham. Ya ntar dilihat rekamannya lagi. Bisa diikutin. Terus ke ini. Tebal plat. Untuk tebal plat, sebentar.
Nah, kita lihat di tornya tadi. Plat. Nah, ini kan kalau di tor itu udah ada kodifikasinya apa langsung ya. Bisa dilihat juga. Mana ya? Nah, ini. Ada plat lantai 1, tipe 1, plat lantai tipe 2, plat selasar tipe 1, plat selasar tipe 2. Terus ada plat atap juga. Apa yang membedakan plat lantai sama plat atap? Nah, itu nanti berbedanya di pembebanannya saja. Kalau plat lantai otomatis biasanya lebih tebal dan lebih berat. Jadi pembebannya lebih berat. Jadi nanti dibedakan antara plat lantai sama plat atap supaya dalam mendesain kita lebih ekonomis. Nah, bagaimana mendesainnya? Kita misal di plat lantai 1, kita kodifikasi dulu ya. Di misalnya PL1 berarti di PL1 ini kita tulis plat lantai 1. Plat lantai 1 yang ini. Kemudian LY itu bentang panjang. Bentang terpanjang. Bentang terpanjang. LX bentang terpendek. Nah, ini kan LY di sini berarti dilihat bentang terpanjang dari plat ini. Ini kan berarti luasnya 2000 dikali 4000. Nah, bentang panjangnya kan LY, bentang terpanjangnya. LY ini 4000. Tulis 4000. Terus LX ini bentang terpendeknya sama dengan 2000. Nah, untuk LY per LX sama dengan 4000 sama dengan 4000 dibagi ini ya. Nah, untuk tipe plat, aku jelasin sebentar. Jadi di sini ada 2 tipe plat. Ada plat 1 arah sama plat 2 arah. Kalau di SMI, mana ya? SMI. Oh, salah. Oh, intinya ini aja. Kalau tipe plat 1 arah, itu yang lebih dari yang, benar. Plat 1 arah yang lebih dari 2 LY per LX-nya. Kalau yang 2 arah itu kurang dari 2. Kurang dari 2. Kalau lebih atau sama dengan 2, jadi plat 1 arah. Ntar ini tinggal di ini sama dengan if jika LY per X jika LY per LX kurang dari 2, berarti sama dengan plat 2 plat 2 arah ya. Jika tidak plat 1 arah.
Nah, gini. Nah, dalam SNI ini ada dalam pasal 731 kita bisa menghitung ketebalan minimum plat beton ini. Untuk tumpuan sederhana sama dengan L/20. Sedangkan satu ujung menerus, kalau satu ujung menerus itu misalnya kayak ini kan satu ujung menerus, yang satu masih diteruskan platnya. Nah, satu stop kan, ujung satunya stop ini, ujung satunya diteruskan ke plat sebelahnya. Nah, kalau kedua ujung menerus, misalnya yang ini, kan sisinya yang atas ini diteruskan ke atasnya, kemudian yang bawah diteruskan juga. Untuk cantilever, kalau cantilever yang ini, biasanya menggantung gitu, tertumpu di salah satu sisi aja. Jadi ini kan plat satu arah. Untuk plat satu arah, perhitungannya H minimum sama dengan ini, L/24. L/24. Oh iya, kalian ditulis dulu ya. Jadi ditulis FC sama FY-nya berapa. FC sama FY kalian. FY kalian. Untuk FY tadi dihitung dari TOR ya. Sesuai NIM kalian. Kalau ini buat contoh, saya ambil 25, umumnya aja. 25 sama FY-nya 340. Ini nanti kalian ganti sesuai NIM kalian. Nah, ini kan ada syarat. Jika untuk FY lebih dari 420, ini harusnya kurang atau lebih dari 420, persamaannya harus dikalikan ini. Ini kan FY-nya 340, berarti kurang dari 420. Nah, dikalikan ini. Sama dengan L/24. L-nya pakai yang bentang LX. Kenapa bentang LX? Soalnya kan ini dua plat satu arah. Plat satu arah itu terbebani terdistribusi hanya ke satu arah aja. Arahnya arah bentang yang pendek. Jadi ini kita ambil yang bentang pendek. Sebentar biar lebih jelas. Gini. Jadi kan kalau plat satu arah, ini distribusi bebannya kayak gini. Ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. Kalau ini ke bawahnya, ini ke bawah, ini ke bawah. Jadi terdistribusi ke samping-sampingnya. Kalau plat dua arah, ini misalnya ini plat dua arah ya, 4.000 dibagi 3.000, itu kurang dari 2. Ntar distribusinya kayak gini. Ini ditarik 45 derajat, ini ditarik 45 derajat. Nah, ini. Untuk luasan yang ini terdistribusi ke kanan. Untuk luasan ini terdistribusi ke kiri. Kalau ini distribusi ke atas, ini ke bawah. Itu. Lanjut ya tadi. Nah, ini kan satu arah. Jadi L/24 satu ujung menerus, karena ini satu ujungnya
diteruskan ke plat sebelahnya, L per 24, kita dikalikan ini, karena kurang dari 420. Kalau kurang atau lebih dari 420 harus dikalikan ini. 0,4 plus FY per 700. Kali plus FY per 700. Nah ini amin. Syarat minimum tebal plat yaitu 73,81 mm. Nah, tapi pada kenyataan di lapangan biasanya plat lantai itu memakai antara 120 sampai 130 mm. Jadi kita pakai aja umumnya aja 130. Langsung ditingkatin aja. Dinaikkan. Ini udah untuk plat lantai 1. Kemudian kita nyari yang plat selasar tipe 1. Ini sama, tinggal di copy aja ya. Di copy aja. Ini ganti lambangnya PS. Plat selasar 1. Plat selasar 1 ini kan sama bentang LY-nya 4000. Kemudian LX-nya 2000. LY per LX sama dengan 4000 per 2000 sama dengan 2. Nah, ini plat satu arah. Untuk selasar sama rumusnya juga. Jadi pakai kita samakan aja 130. Kemudian untuk plat tipe 2 ya. Plat tipe 2, PL2. Nah, ini ntar beda perhitungannya karena plat satu arah. PL2. PL2 kita ambil salah satu aja. Ini kan ada beberapa PL2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ambil aja. Terserah kalian yang mana. Ini kita contoh ini misal ambil ini aja. Yang lantai tipe 2 di samping tangga. Kita tulis dulu LY sama LX. Untuk LY-nya kan berarti ini 4000. Kemudian LX-nya bentang pendek 3000. LY per LX sama dengan 1,33. Berarti kan ini udah ngelingkan tadi. Ini kita kurangin aja. 3 angka aja kalau bikin. Ini jadi plat 2 arah. Nah, untuk plat 2 arah ini kita hapus dulu ya. Ini perhitungannya. Kita harus melihat balok yang mengelilingi plat tersebut. Tulis dulu dimensi plat. Dimensi plat.
Ini dilihat misal ini, bentar. Ini kan plat ini kan berarti dikelilingi B2 sama ini BA4, terus BA2 dan B4. Ditulis ditulis balok yang mengelilingi plat tersebut. Jadi ini ada kan ada B2 induk 2, terus ini balok anak 4 ya. Yang vertikal ini balok anak 4. Kemudian ada ini BA2, terus ada ini BA4. Ini ya. B4. Sorry. Untuk dimensinya ini kalian dilihat aja, tinggal dilingkan aja ke sini. Misal tadi B2 berarti hanya 700 sama B-nya 700 350. L-nya sesuai ini aja, sesuai dilihat ya. Kalau ini kan panjang seluruhnya aslinya berarti 8 meter, berarti sampai sini aja, sepanjang platnya aja 4.000 kalau BA4, kalau B2 berarti setengahnya 3.000. Ini 3.000 ya. Terus BA4 ini 4.000. Sorry. Ini 3.000. Di sini 4.000. Nah, ini kalian linkkan aja yang tadi estimasi dimensi BA4 ini, terus BA2 yang ini, B4 dan kalau udah ini udah dibikin tabel. Ini kan sudah. Terus lanjut ke ini untuk menentukan rumus yang kita pakai ini, berarti kita harus mengetahui alfa FM-nya dulu. Alfa FM itu kekakuan balok dibagi kekakuan plat. Jadi nanti perhitungannya pakai inersia. Kita tulis dulu tentang
kita cari ya. Cari simbol mana simbol. Cari yang beta, beta ini beta. Jadi LNY itu bentang bersih balok. Kalau misal ini B2 kan bentang bersihnya berarti panjang ini dikurangi setengah dari balok ini, setengah dari lebar balok ini dikurangi setengah dari balok ini. Jadi misal LNY untuk bentang bersihnya berarti LY dikurangi sama dengan LY dikurangi setengah kali lebar balok ini LY-nya kan ini, berarti dikurangi B2 ini. Sama B2 kurangi setengah PA2. Nah, dapat ini satuannya milimeter. Kalau LNX sama ini ditarik aja. Jadi dicek lagi. Nah, ini LX dikurangi setengah PA4 dikurangi setengah B4. Untuk beta sama dengan LNY per LNX. Ya. Dapat segini. Ini kita sorry. Kemudian perhitungan kekakuan. AFM. Ini disesuaikan. Ini ada B2, alfa B2. Untuk alfa M B2 yaitu
Jadi rumus aslinya ini sama dengan EI plat EI balok nih, balok dibagi EI plat. Nah, untuk E kan apa materialnya dari sama ya, beton. Jadi E-nya sama, E balok dan E plat sama, jadi bisa kita coret dan kita biarkan I-nya saja, inersia. Jadi perhitungannya inersia balok dibagi inersia plat sama dengan untuk B2. Ya, ini kita sesuaikan dulu. Ini ada B4, ini B2, ini B4. Ya, ini berarti sama dengan rumus inersia 1/12 BH pangkat 3. Untuk B-nya berarti yang ini dikali H pangkat 3. Pangkat 3 jangan lupa. Nah, ini kita turun dulu ya. Terus dibagi inersia plat. Untuk inersia plat 1/12 dikali B. B-nya sebentar. OB-nya pakai L balok tersebut. Berarti pakai 3000 dikali. Untuk H-nya asumsi awal tadi kan asumsi awal kita sesuaikan umumnya. Umumnya plat lantai kan biasanya 120 sampai 130 cm. Kita ambil aja 130 dulu. Oh ya, ini pangkat 3 ya. Jangan lupa. Pangkat 3. Pangkat segini, ukuran. Ini poliedridrak aja. Cuma harus disesuaikan lagi. Dilihat lagi, dikoreksi. Ini udah sesuai nggak? Udah. Nah, untuk AM, AFM rata sama dengan rata-rata dari semuanya ini. Average saja langsung. Ini dikurangi aja. Disangka. Nah, udah. Kan dapat nih AM rata. Nah, kalau udah kita lihat di SNI. Kita lihat di SNI. Ini udah saya screenshot ya. Bisa kalian dilihat langsung di SNI yang ini. Yang udah saya bagikan di classroom. Nah, ini di pasal 83121. Misal ini saya carikan. Oh, 11. Ini ya. Ini kan syaratnya ada terbesar dari dua ini. Jadi H- nanti ada dua H minimum. Terus dilihat kalau AFM atau kekakuannya antara 0,2 sampai 2 pakai yang rumus ini.
Kalau AFM, alfa FM lebih dari 2 pakai rumus ini. Jadi kita min plat. Ini kita pakai min 1 plat aja dulu. Ya, min 1 dan min 2 pakai. Ya. Ini tadi dilihat lagi syaratnya. Ini kan alfa FM apa kita didapat 10,997. Berarti kan lebih dari 2. Nah, untuk menghitungnya ini H-1 sama dengan ln ini pakai ln-nya sebentar saya lupa. Pakainya lnY ya. Sama dengan lnY ini ya. lnY pakai rumus yang ini lnY dikali 0,8 plus FY. FY-nya tadi kalian sesuaikan FY per 1400 terus dibagi 36 plus 5 beta 5 dikali betanya ini ya beta dikali alfa FM. Oke, yang rata dikurangi 0,2. Benar. Salah.
Enggak ya, benar ya. Kalau enggak yang Hamin ini 125. Ya, Hamin pakai ini sama dengan yang paling terbesar dari dua ini. Pakai kita berarti kan harus lebih besar dari ini atau sama dengan ini. Kita pakai 130 aja biar sama sama sebelumnya. Ya. Terus untuk perhitungan selanjutnya PS2 yang ini kalian nanti coba sendiri ya. Yang ini PS2. Sama caranya sama. Tapi tinggal dilihat beta sama AFM-nya. Dilihat AFM-nya berapa. Dan kalau di antara ini pakai rumus sorry, pantesan tadi. Ini maaf ya, ini kan lebih dari 2, pakai rumus yang ini. Salah saya. Jadi LNY ulang-ulang. 1436 dikali 9B. Ini 9B ya. Nah, ini. Jadi segini. Untuk yang PS2, kalian boleh ngopi kayak gini. Cuma nanti tetap dilihat lagi, dikoreksi lagi. Udah benar apa belum ngelingnya. Nah, ini untuk plat selasar tipe 2. Tipe 2. Ini sama. Kalian nanti ditentukan. Ini diganti. Disesuaikan ya. Ini disesuaikan. Nanti udah sekian segitu aja dulu ya. Ini baru plat lantai untuk plat atap sebenarnya sama. Nanti kalian tinggal di ini aja. Misalnya ini kita copy aja ya. Kita copy ke ini plat. Oke. Ini kita ganti atap. Nah, untuk atap sama aja, cuma ini nanti kalian ganti. Ini kan 130. Untuk plat lantai itu 130 asumsi awal. Kalau plat atap asumsi awal kalian biasa umumnya biasa pakai 110 atau enggak 100 cm 100 mm 10 cm lah. Kalau di lapangan biasanya gitu. Kalau buat plat atap biasanya tebalnya antara 100 mm sampai 110 mm. Nah, untuk asumsi awal kita pakai ini aja. Saya contohkan satu aja ini ya. Misalnya ini ganti aja tandanya PA. Ini PA. PS plat selasar. Plat 1 plat selasar atap plat selasar atap ya. Plat selasar atap sama atap. Ini saya contohkan yang ini. Ini sama, untuk ini bentangnya sama. Ini kan berarti sama aja kan, untuk balok yang mengelilingi itu sama aja.
tulis sama. Kemudian ya, ini yang beda yang ini diganti 100 saja, sama ini 100, bisa di ini 100 ganti 100 juga 100. Ya, dapat. Sebentar. Oh, ini 90, sorry, yang syarat kedua yang tadi bukan 125 ya. Ini 90. Pakai yang ini. Alpha FM lebih dari 2. Hamin 4, Hamin 1 ini, Hamin 2 ini 90. Jadi kita pakai umumnya aja 130. Nah ini kalian hitung sendiri. Kemudian yang plat tatap kita berarti rumus ini ya dapat segini, ini 90. Ini pakai 100 saja. Gitu. Sama juga yang PSA 2. Ada pertanyaan enggak? Halo? Pada paham enggak? Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Kalau nggak ada, kita cukupkan aja. Ntar kalian coba sendiri ya. Ntar ini rekamannya saya share juga. Mohon maaf Mas. Ya. Buat Excelnya ini juga dibagiin ya Mas? Mungkin ini aja, kolom-kolomnya aja, tapi perhitungannya tetap kalian yang bikin sendiri ya. Baik Mas, makasih Mas. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh iya, untuk laporan nanti kalian maunya ketik apa, tulis tangan enaknya? Ketik aja Mas. Apa? Tulis apa? Ketik. Ketik aja Mas. Kemarin saya tanyakan ke ini kan, ke dosen, Pak, kalau ketik aja gimana? Dia bilang, oh nggak apa-apa Mas. Cuma tolong dibilangin ke ini, ke mahasiswa jangan saling kopas. Jadi jangan sampai ini ya ketahuan kopas gitu. Takutnya Pak Elvis nanti ngecek kan. Kalau Pak Elvis biasanya di akhir juga ada presentasi hasil tugas besar kalian. Jadi begitu jangan sampai copy dari teman sekelas gitu. Toh hitungan kalian juga beda-beda nanti gitu. Nanti saya kasih contohnya aja, cuma nanti kalian ketik sendiri-sendiri setiap kelompok gitu ya. Harus kerjain semua setiap kelompok, jangan dibebani ke satu orang, kasihan loh teman-teman. Oke, gitu aja ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Belum sepertinya, Mas. Kalau contoh laporannya gimana Mas? Nanti saya share lagi. Oh iya Mas, makasih Mas. Nanti ada gambar juga kayak tadi yang ku tampilin. Ini dari mahasiswa yang kemarin. Yang tahun kemarin. Ini untuk gambar akhir. Di akhir nanti kalian bikin penulangan plat, penulangan balok,
Inilah. Oh iya, terus untuk analisis kan menggunakan SAP 2000. Nah, kalian kalau yang belum ada, langsung segera di ini aja, diinstal di laptop kalian. Kalau mau nyoba-nyoba dulu ya silahkan. Untuk absennya di ini aja, apa kalian tulis nama sama NIM di chat ini. Mas, Ya, ini recordnya ntar dikirim nggak Mas? insya Allah saya ini share. Tadi ada salah satu yang record nggak? Kalau nggak ada, nanti saya share ya, insya Allah. Masih Mas. Ya, Mas mau nanya untuk deadline tugas ini kapan ya? habis Lebaran mungkin. Kayaknya habis Lebaran masih lama. Enggak ding, masih lama kok. Masih ini kan baru pertemuan ketiga ya kalian. Pokoknya sebelum ujian CPMK 34 itulah. Oke Mas, terima kasih. Ya. Ini masih banyak, ini baru estimasi dimensi plat, nanti ada penulangan yang belum. Kalau Pak Elvis, kalau di kelas sudah sampai mana ya? Materi. Penjangkaran, Mas. Oh, bagus. Ya. Plat udah masuk belum ya? Belum. Plat satu arah, plat dua arah itu udah masuk belum? Belum, Mas. Belum, Mas. Belum pertemuan berikutnya, Mas. Oke, oke. Jadi ini buat pengenalan aja kalian nanti. Untuk lebih jelasnya ya di Pak Elvis yang plat satu arah sama dua arah itu. Udah ya, sekian aja ya. Saya tutup ini benar. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup. Oh iya, oh iya, yang absen langsung tulis nama aja sama NIM. Silakan yang mau keluar langsung aja keluar nggak apa-apa. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mas. Makasih, Mas. Ya, sama-sama. Makasih, Mas. Ya. Makasih, Mas.